Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perjanjian perkawinan. Apakah ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan boleh melakukan atau membuat perjanjian? Ketika kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terkhusus pada pasal 29, ya. Pasal 29 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta ayat 4 disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Dari pasal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan, kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pasangan suami istri, atas persetujuan bersama, atas kesepakatan bersama, dapat mengajukan perjanjian tertulis, ya, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Kemudian pasal 29 ayat 2-nya, perkawinan tersebut tidak dapat disahkan, ya. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Artinya apa? Artinya perjanjian tersebut, ya, perjanjian pernikahan, ya, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu tidak bisa disahkan ketika isi perjanjian itu melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Misalnya, ya, batasan-batasan agama, setelah menikah suami tidak akan menafkahi istrinya, ya. Setelah menikah nanti jika memiliki anak, suami tidak akan memberikan nafkah kepada istrinya. Maka perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan agama atau kesusilaan itu tidak diperbolehkan. Pasal 29 ayat 3-nya, perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, ya. Ketika perkawinan dilangsungkan, maka mulai sejak itulah perjanjian itu berlaku. Pasal 29 ayat 4-nya, selama perkawinan dilangsung, ya, selama perkawinan dilangsung, ya, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, ya, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan merubah serta tidak merugikan pihak ketiga, ya. Jadi pada intinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29, perjanjian perkawinan itu diperbolehkan. Sementara dalam kompilasi hukum Islam, ya, pada pasal 1, ya, pasal 1 poin E disebutkan bahwa taklid talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam akte nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
Jadi taklid talak ya, setelah pernikahan biasanya sang suami mengucapkan sigot taklid talak ya. Maka sigot taklid talak ini adalah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria ya, laki-laki, setelah terjadinya akad, di mana dalam perjanjian ini sifatnya janji talak yang digantungkan ya kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin itu bisa terjadi atau tidak terjadi di masa yang akan datang. Sebenarnya sigot taklid talak ini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan yang lemah. Kemudian perlu diingat pasal 45-nya, pasal 45 menjelaskan kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk satu, taklid talak ya, yang sudah kita bahas tadi. Dan yang kedua, perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi sigot taklid talak itu adalah perjanjian setelah pernikahan ya, setelah suami melangsungkan ijab kabul, maka setelah itu suami membacakan sigot taklid talak. Artinya sigot taklid talak ini adalah perjanjian setelah perkawinan. Namun pasal 45 ayat 2 bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan boleh melakukan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam ya. Misalnya ya, perjanjian pemisahan harta ya, banyak dilakukan oleh para artis ya. Sebelum mereka menikah, mereka memisahkan antara harta laki-laki dan harta perempuan. Di mana perjanjian itu dibuat? Apakah perjanjian itu dibuat oleh kedua belah pihak kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, atau ada pejabat lain ya yang bisa atau ditunjuk untuk membuat perjanjian itu? Kalau kita lihat, sebenarnya perjanjian itu bisa dibuat yang pertama melalui notaris ya, melalui notaris, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris ya, disebutkan pasal 1 bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan notaris pasal 1 ya adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik ya. Jadi salah satu pejabat yang berwenang yang diakui oleh undang-undang untuk membuat sebuah akta otentik adalah notaris. Begitu juga pada pasal 15-nya dijelaskan, pasal 15 ayat 1 dijelaskan notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan ya, semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan ya. Jadi salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat perjanjian termasuklah perjanjian perkawinan atau pranikah, misalnya tentang pemisahan harta antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, atau perjanjian-perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan aturan agama, maka perjanjian itu bisa dibuat melalui notaris. Kemudian
selain notaris, apakah bisa perjanjian itu dibuat di pejabat yang lain? Sebenarnya bisa, ya. Perjanjian itu tidak dibuat oleh notaris, namun dibuat oleh pejabat yang lain. Ya, pasal 29 sudah menjelaskan bahwa pegawai pencatat perkawinan, ya, dalam hal ini adalah PPN, Pak Pegawai Pencatat Nikah, juga termasuk pejabat, ya, pejabat yang berwenang untuk membuat ya, atau mengesahkan, ya. Jadi PPN itu adalah pejabat yang berwenang untuk mengesahkan sebuah perjanjian perkawinan, ya. Sebagaimana dapat kita lihat pasal 29 ayat 1, ya, PPN adalah pejabat pencatat perkawinan atau pencatat nikah yang bisa mengesahkan perjanjian yang dilakukan oleh suami istri. Sigot taklik talak, perjanjian, ya, suami, ya, terhadap istri, di mana perjanjian itu diketahui oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah PPN, Pegawai Pencatat Nikah, sehingga kekuatan dari perjanjian itu adalah otentik, ya, memiliki dasar dan kekuatan hukum. Kemudian pasal 46 dari kompilasi hukum Islam, ya, pasal 46 dari kompilasi hukum Islam, pasal 1, isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, ya, sudah kita jelaskan tadi. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Misalnya suami setelah menikah tidak berkewajiban untuk memberi nafkah, ya. Istri setelah menikah tidak wajib untuk taat pada suami. Itu kan aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam. Maka ketika perjanjian yang isinya seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Kemudian pasal 46 ayat 2-nya, apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, ya, sigot taklik talak yang sudah diucapkan oleh suami di masa mendatang benar-benar terjadi, ya, tidak dengan sendirinya talak jatuh, ya. Perjanjian atau sigot taklik talak yang diucapkan oleh suami kemudian itu terjadi, benar-benar terjadi, maka tidak secara otomatis perjanjian itu terjadi, ya, atau jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, ya, supaya perjanjian itu benar-benar jatuh, ya, sigot taklik talak yang diucapkan suami benar-benar terjadi, maka istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama. Kemudian pasal 3-nya, ya, pasal 3, pasal 46 ayat 3-nya, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi, sekali taklik talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali. Dari pasal 46 ayat 3 ini, sebenarnya suami tidak wajib untuk mengucapkan taklik talak, ya. Ketika suami menolak untuk mengucapkan sigot taklik talak, boleh tidak diucapkan. Tapi kalau ingin membacanya, ya, ingin mengucapkannya, ingin membuatnya dan menandatanganinya, silahkan. Tapi untuk kemaslahatan, untuk melindungi hak-hak perempuan yang lemah, alangkah lebih baiknya sigot taklik talak itu dibacakan dan ditandatangani serta diketahui oleh pegawai pencatat nikah atau pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum, sehingga ketika timbul permasalahan di kemudian hari, ya, ini bisa dijadikan sebagai salah satu bukti agar sigot taklik talak itu memang benar-benar memiliki kekuatan hukum.
Dari penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan itu boleh dilakukan oleh pasangan calon suami atau calon istri, baik perjanjian itu adalah perjanjian sebelum terjadinya pernikahan ataupun perjanjian setelah terjadinya pernikahan seperti sigot taklik talak. Yang penting perjanjian ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau norma-norma agama dan juga norma-norma kesusilaan. Dan untuk pejabat yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, ya, bisa melalui notaris, ya, atau pejabat PPN, ya, pegawai pencatat nikah atau pejabat yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.